Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Purwaningrum dengan yang belakang 112 dari Prodi PGSD UMP. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengemasan media RPP dan juga LKPD yang telah saya buat. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Kemudian untuk pengemasan media itu sendiri, saya menggunakan benda-benda yang sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar, yaitu berupa kertas karton, cutter, penggaris, lakban, dan juga plastik. Kemudian kertas karton tersebut dibentuk menyerupai kubus seperti ini. Kemudian media jungkat-jungkit kertas tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kubus ini. Lalu di dalam kubus ini tidak hanya berisi media saja, namun juga berisi bagaimana cara penggunaan media tersebut, bagaimana penerapan media tersebut dalam suatu pembelajaran atau sintaks dalam pembelajaran. Lalu untuk menjaga keawetan media yang ada di dalamnya dapat dilapisi dengan plastik agar media yang terdapat di dalam kubus ini akan terjamin amannya. Jadi pengemasan media yang saya buat ini adalah berupa kubus yang nantinya media tersebut dimasukkan ke dalamnya, kemudian dibungkus menggunakan plastik. Di sini saya akan menjelaskan RPP tentang media yang telah saya buat, yang berisi tentang satuan pendidikan sekolah dasar kelas atau semester, yaitu kelas 5 semester 2, alokasi waktu 2 kali pertemuan. Adapun susunan RPP itu sendiri adalah yang pertama kompetensi inti atau KI yang terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Untuk kompetensi dasar saya hanya mengambil mata pelajaran IPA saja, yaitu dengan KD 2.1, yaitu memahami pengertian, macam-macam, dan contoh pesawat sederhana. Yang ketiga yaitu indikator. Indikator dari pembelajaran IPA tersebut adalah 2.1.1, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana. 2.1.2, siswa dapat menyebutkan macam-macam pesawat sederhana. Yang terakhir 2.1.3, yaitu siswa dapat memberikan contoh dari setiap macam pesawat sederhana. Susunan RPP yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dapat diturunkan dari indikator. Adapun tujuan pembelajaran dalam RPP yang telah saya buat adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam pesawat sederhana dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh dari setiap macam pesawat sederhana dengan baik dan benar. Susunan yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan di RPP adalah jenis-jenis pesawat sederhana dan juga kegunaannya.
Susunan yang keenam adalah pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan. Teknik pada RPP yang saya gunakan menggunakan teknik cooperative learning dan juga STAD. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode percobaan, dan juga tanya jawab. Susunan yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan yang berupa guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, guru menanyakan keadaan peserta didik. Yang ketiga, guru mengabsen kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta kompetensi yang akan dicapai. Kegiatan pendahuluan ini memerlukan alokasi waktu sekitar 15 menit. Kegiatan inti yaitu yang pertama, aspek mengamati bisa dilakukan dengan cara peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik membaca tentang pengertian pesawat sederhana. Aspek yang kedua yaitu menanya dapat dilakukan dengan cara peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat membaca dan mengalami masalah, maka peserta didik disilahkan untuk bertanya pada teman lain atau bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan. Aspek yang ketiga yaitu eksplorasi atau eksperimen atau juga percobaan dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang pertama yaitu masing-masing kelompok berdiskusi tentang pesawat sederhana. Yang kedua, masing-masing kelompok mendiskusikan dan melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dengan menggunakan metode STAD. Aspek yang keempat yaitu mengasosiasi. Peserta didik melalui kelompoknya mendiskusikan dengan metode STAD. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan materi tentang pesawat sederhana. Yang kedua, guru meminta siswa untuk membuat kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 anggota yang memiliki sifat heterogen atau yang berbeda. Yang ketiga, guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan dan melakukan percobaan tentang penggunaan pesawat sederhana. Yang keempat, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan di depan teman-temannya. Yang kelima, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah berhasil melakukan dengan baik, karena dengan adanya penghargaan kepada siswa, maka akan menjadikan pembelajaran tersebut menjadi bermakna, sehingga materi yang didapatkan pun akan bertahan lebih lama dalam ingatannya. Aspek yang terakhir yaitu aspek mengkomunikasikan. Dapat dilakukan dengan cara menyampaikan kembali isi kesimpulan tentang pesawat sederhana. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dapat dilakukan dengan cara guru melakukan ice breaking bersama dengan siswa. Yang kedua, guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan untuk mengetahui seberapa dalamkah materi yang mereka serap dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap keimanan dan juga sosial. Yang keenam, guru memberikan tugas mandiri secara individu. Yang ketujuh, guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
Hal ini dikarenakan agar pada pertemuan berikutnya siswa telah memiliki bekal untuk mengikuti suatu pembelajaran berikutnya, sehingga siswa dapat dengan nyambung mengikuti pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu guru mengajak berdoa. Akhir majelis dilanjutkan dengan salam. Kegiatan penutup ini dilakukan dalam alokasi waktu selama 15 menit. Susunan RPP yang selanjutnya yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan pada RPP yang telah saya susun yaitu berupa portofolio untuk menilai pekerjaan individu dari tugas tentang pesawat sederhana. Yang kedua, teknik penilaian yang berupa observasi di mana guru menilai keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas atau saat mengerjakan tugas. Yang ketiga, teknik penilaian yang berupa tes tertulis yang berguna untuk menilai proses dan hasil belajar siswa tentang sikap terhadap pesawat sederhana. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD yang saya susun terdiri dari nama siswa yang dikosongi saja, kelas juga dikosongi saja, tema pesawat sederhana, dan juga nama media pembelajaran yaitu jungkat-jungkit kertas. Adapun tujuan pembelajaran dari adanya percobaan pembuatan media jungkat-jungkit kertas adalah siswa mampu menjelaskan atau menentukan suatu aturan antara banyak beban dan panjang lengan agar papan jungkat-jungkit itu seimbang. Alat dan bahan yang digunakan untuk menyusun jungkat-jungkit kertas ini relatif sederhana, yaitu yang pertama jepitan kertas, yang kedua 2 buah lubang tali sepatu kecil, yang ketiga pensil, yang keempat karet, yang kelima penghisap, yang keenam 2 potong karton tebal, dan yang terakhir adalah gunting. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gabungkan papan jungkit menggunakan 2 buah lubang tali sepatu kecil. Yang kedua, pasang pensil pada karet penghisap yang telah menempel di atas meja, sehingga pensil tersebut dapat berdiri tegak. Kemudian pasangkan karton persegi yang telah diberi klip kertas. Dan yang terakhir adalah rangkaikan seluruh alat dan bahan yang telah tersedia. LKPD yang telah saya susun mempunyai lembar penilaian yang berupa penilaian spiritual, yaitu guru melakukan atau mencontohkan aktivitas-aktivitas di bawah ini, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, memberi salam pada saat awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, dan juga mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan tugas. Setelah guru mencontohkan aktivitas tersebut, guru menilai siswa dengan memberikan skor berdasarkan penilaian spiritual yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian, guru juga menentukan predikat yang cocok untuk siswa tersebut berdasarkan penilaian spiritual secara objektif. Sekian penjelasan mengenai pengemasan media, RPP, dan juga LKPD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.